Ya anggaplah kepala orang. Oke, kepala orangnya ya. Nah, ini di dada, ini perut. Jadi seperut kalau bangun nggak bisa ketusuk bang. Nah ini buat kalau mau gerak kanan kiri jadi ketahan. Oke. Si tulang ini, nah ini diikat pakai benang hitam. Sebelum dibungkus ini dibacain dulu mantranya sampai 11 kali. Nah ini diasepin, dibaca 11 kali. Sudah 11 kali baru tali pocong ini diikat di foto korban. Diikat bukan diikat biasa bang, tapi kayak tanda menyilang. Kayak begini bang. Nah, oke. Kayak begini baru dikubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang tertarik untuk menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Halo, assalamualaikum Bang Dika, apa kabar Bang Baik, Dika? Bang. Ya, Bang Dika, terima kasih nih Bang Dika udah hadir di studio Jejak Backpacker. Iya sama-sama. Jadi Bang Dika ini dari Subang ya? Subang. Dari Subang, wow jauh juga. Tadi naik apa Bang kesininya? Naik bis Naik bis ya? Turunnya? di Kampung Rambutan. Kampung Rambutan. Oh naik ojek online ya sini ya? Iya benar. Oke, lumayan jauh Bang ya. Oke, Bang Dika. Jadi saya mau spill sedikit ya buat teman-teman ya. Jadi Bang Dika ini akan membawakan atau menceritakan waktu dia ini menyantet orang ya, Bang. Benar. Menyantet orang, dan di sini nanti juga katanya bawa Tali pocong. tali pocong. Bawa. Cuman udah nggak ada isinya. Oh gitu. Udah nggak ada. Udah ditarik sama guru. Gua merinding. Asli. Bawa. Oke, nanti aja Bang. Kita lanjut lagi setelah ini Bang ya. Oke. Siap. Tapi sebelum Dika menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Dika, ya biar agak segeran dikit karena perjalanan jauh, mungkin ya biar lebih fresh gitu. Bang Dika, ini saya punya parfum dari Summit Mist ID. Ini dari Summit Mist ID ini adalah produksi kita sendiri ini Bang. Mungkin Bang Dika mau cobain dulu Bang Dika. Boleh. Biar wanginya enak. Nah, biar wangi kan seger ya. Enak kan? Wangi banget ya. Iya. Jadi teman-teman silahkan teman-teman kalau berminat mau beli parfum Summit Mist, teman-teman bisa check out atau bisa cek di Shopee dengan ketik Summit Mist ID atau kunjungi langsung Instagramnya di summitmist.id. Oke, Bang Dika, udah siap ya Bang Dika ya? Saya udah nggak sabar nih dengarnya. Siap, silahkan Bang Dika. Pada tahun 2014 saya masih di Jakarta. Oke. Kerja di salah satu pabrik lah. Setelah itu ya bapak habis kontrak. Saya masih di Jakarta sampai 2016. Masih terus.
belum kacau lah rumah tangga. Kacau-kacau rumah tangga 2019 saya pulang ke Subang ngikut orang tua, nyari-nyari kerjaan kesana kesini belum dapet daerah Bandung. Dari daerah Bandung ya kerja semacam serabutan lah dibilang tuh. Jadi kerja di situ ya, terus belum ada kejadian, belum pengen buka usaha, belum kan, masih kerja aja. Kepikiran pengen buka usaha 2023 bulan Agustus. Itu kerja dari ya dihitung nabung lah ya. Dari Juni, Juli, Agustus ya sisa tabungan ya saya gitu kan. Belum tuh, tapi belum buat buka usaha itu kan, maksudnya belum rencana usaha, baru ngumpulin lah. Niatnya kan mau Agustus buka. Dapat channel dapat toko itu dari Facebook. Dari Facebook ini baru ketemu sama si korban sama tetangganya. Setelah itu terjadi transaksi. Jadi transaksi ya, saya tanya-tanya kabar, oke baik-baik aja selama 1 bulan. Belum ada kejadian bang. Kejadian itu dia ngilang kabar selama 1 minggu, nggak ada, lost contact. Ya udahlah, mungkin ya gitu kan, mungkin capek atau apa, udahlah, pikiran positif, belum ke hal negatif. Tapi udah 2 bulan kok ini orang nggak ada kabar. Udah datang-datang maki-maki saya sama calon saya nih. Nah terus saya kan yang ini nggak jelas nih bang. Saya pergi ke Jakarta Barat, dapat lagi tuh channel toko, dapat di situ transaksi udah, tapi di situ berjalan, cuman anehnya itu usaha dari pagi buka sampai habis sisa cuma dapat 2.000 perak. Nah di situ saya mulai curiga. Jualan apa bang? Ya kayak apa sih namanya, telur gulung ya, pecel lele campur gitulah. Dibantu sama saudara calon. Cuman saya ke hal pertama ini belum lah, masih pikiran positif. Kok dapat 2.000, kesono cuma dapat 1.000 perak. Selama seminggu saya jalan usaha tuh curiga, ini kenapa sih kok kayak gini kan, aneh gitu, nggak ada apa-apanya tapi penghasilan kok ya di luar nalar gitu kan. Saya pergi ke daerah Banten ke guru lah, tanya, Pak ini usaha saya dari awal dapat 2.000, hari kedua 1.000, hari ketiga 2.000 lagi sampai seminggu. Dia ngeliat lah mungkin yang pakai hal itu. Ya itu si orang Bandung ini yang ngerjain saya. Jadi kayak usaha ditutup. Mungkin dia nggak terima saya dapat lagi toko lain. Tapi kan anehnya kenapa ini orang nipu. Udah nipu kok ngerjain saya lagi. Di situ saya belum kepikiran lah buat ngelakuin. Udah lepas dari Banten saya pulang, ada jarak sebulan dia ada kabar, maki-maki saya lagi, yang ngomong kasar bang, sama ke calon saya lah kasar. Cuman saya diam aja. Itu saya sempet berantem sama ya calon kakak ipar, sempet berantem ya, cekcok lah ya. Anaknya kan karena nggak saya gaji, saya penghasilan dari mana buka itu kan. Cekcok lah, salah paham, abangnya nggak percaya ya. Saya merenung bingung gimana caranya ngelampiasin dendam gitu kan. Seandainya kakak calon ini satupun nggak percaya, masa ya dagang dari pagi kata yang habis sisa 2.000 perak, disangka itu saya umpetin, kan kagak. Duit modal habis. Situ cekcok. Ya udah saya putusin ke Banten lagi. Saya minta sama guru lah, Pak minta dong ya amalan lah buat nyakitin orang, tapi bukan buat ngilangin nyawa,
buat ngasih pelajaran lah. Sama guru belum dikasih. Buat apa katanya kayak gitu. Nggak berguna ngomongnya. Nggak berguna-guna, tapi kok ya gitu dikasih lagi. Udah pakai cara pesugihan katanya. Saya pikir kan pesugihan nggak cukup satu tumbal ya. Banyak tumbal itu kan, mungkin udah ratusan, 40-an. Nggak mau saya cuman mau celakain orang satu, bukan buat ngilangin nyawa, maksudnya biar dia sadar gitu. Dari situ saya dikasih tata caranya, mantranya dikasih, cuma mantranya ya Sunda kasar ya. Dikasih juga kain pocong. Kain pocong ada saya. Kain pocong? Iya, talinya, tali pocong tuh saya dikasih. Saya dikasih human itu, terus tata cara lagi cari benang hitam, benang jahit, sama jarum. Itu dibawa semua? Bawa. Bisa dilihat? Bisa. Cuman udah nggak ada isinya. Udah dibuang, udah ditarik lagi. Ya dikasih dari guru ya kayak gini, Bang. Cuman kayak gini. Iya. Dia itu diambil dari, ya nggak tahu saya ngambil gimana. Ya guru cuma ngasih kayak begini. Nih pegang. Kalau mau celakain orang pegang katanya. Tata caranya gimana? Tata caranya kamu ritual. Maksudnya kan saya bingung. Ya ritual puasa mutih, tanpa minum, tanpa makan, sama 3 hari 3 malam. Di situ nggak boleh ada ruangan sedikit cahaya, ya kayak cahaya lampu, cahaya matahari, nggak boleh. Pokoknya gelap gulita satu ruangan. Dari situ saya nggak boleh keluar sebelum azan maghrib. Tata caranya, Bang. Tata cara saya belum keluar, azan maghrib udah datang ya kan. Allahu Akbar. Itu saya mandi di kali. Mandi di kali itu ya cukup serem sih, Bang. Itu nggak ada namanya orang yang lewat situ. Itu saya ngelakuin di rumah temen, bukan keluarga pun nggak ada yang tahu. Keluarga saya nggak ada yang tahu. Saya ya nyelakain orang nggak ada yang tahu. Udah azan maghrib saya ngelakuin. Oke. Di situ saya mandi bukan sembarang mandi, tapi mandi nyebutin nama dia, nama si korban. Nyebutin nama 3 kali. Kalau kata si guru, puasa itu si korban ini panas dingin, tenaga berkurang, ya kayak sakit mendadak awalnya itu kan. Nah pas malam jam 11 itu saya mulai ya istilahnya semedi lah di tengah kebun semedi. Di situ ada kelapa muda 1, kembang 7 rupa, terus lagi ayam jangar, ayam kampung lah. Situ kita taruh. Si ayam ini kan masih hidup, ya kita sembelih, tapi si cairan merah ini enggak dikenain si foto korban, enggak. Jadi dibikin bundar begini, Bang. Di bundar ini kelapa, kembang, ayam, gini dong. Udah. Nah pas malam si foto korban ini saya ikat pakai ini, terus pakai benang hitam. Benang hitamnya ada juga, tapi benang jahit, medianya benang jahit. Iya emang benang kan. Iya. Nah ini ada 3 paku juga, Bang. Tapi kan kalau semua orang itu ya ditusuk kan, medianya boneka. Tapi kalau saya bukan boneka, media foto langsung. Media foto langsung. Jadi fotonya itu utuh dari kepala sampai kaki kelihatan. Nah kayak gini, Bang. Lindingan sih. Ini kan diikat nih. Si jarum ini dimasukin benang. Ya ini anggaplah gambaran orang ya, Bang. Nah ini kepala korban, ini dada di sini kan. Nah yang satu begini arahnya, satu lagi begini. Jadi kan secara logika nih orang kalau bangun nggak bisa, Bang, ketahan.
Jadi di foto diikat, ini diikat, si paku ini diikat semua, baru dibungkus tali pocong. Nah sambil diasapin di atas menyan bang, dibacain lah mantra itu. Mantra boleh ini dikasih lihat mantranya. Oke. Itu nanti taruh gini biar apa? Aja deh. Oh biar. Oh gambaran. Iya gambaran ya. Oke. Ini taruhlah foto si Korban. ya. Nih. Oke. Nah kayak tata caranya begini bang. Ini anggaplah kepala orang. Oke. Kepala orangnya ya. Ini di dada. Ini perut. Jadi seperut kalau bangun nggak bisa ketusuk bang. Nah ini buat kalau mau gerak kanan kiri jadi ketahan. Oke. Si tulang ini, nah ini diikat pakai benang hitam. Sebelum dibungkus ini dibacain dulu mantranya sampai 11 kali. Nah ini boleh dilihat bang. Oh, ini nggak apa-apa nih, saya bacain. Ya, jangan privasi. Oh, Takut ada orang mendengar gitu bang, ditiru lagi. oke. Tapi kan ini memang udah kita share, pasti udah pasti tahu dong. Nggak kelihatan mungkin. Iya. Nih, silakan zoom sendiri. Sebut nama korban. Oh, iya. Nah itu dari Banten itu bang. Oke. Selanjutnya Diasepin, dibaca 11 kali. Sudah 11 kali baru tali pocong ini diikat di foto korban. Diikat bukan diikat biasa bang, tapi kayak tanda menyilang. Kayak begini bang. Nah, oke. kayak begini. Baru dikubur tuh, dibacain lagi mantra ini 21 kali, ditiup ke dalam tanah, kan udah dikubur bang. Ditiup dalam tanah, dibaca 21 kali, tiup 3 kali ke tanah, baru taburin kembang 7 rupa di sini, sisi ini sama tengah. Nah baru air yang bekas mayat itu disiram, baru dikubur, ditiban batu bata. Itu didiemin selama masih puasa. Diemin masih puasa. Setelah udah 4 hari itu saya kan masih puasa. Pati genih, nggak boleh tidur 24 jam. Di situ saya ngelakuin lagi. Cuman mantra ini dibaca lebih tinggi biar dayanya itu makin kuat. Maksudnya lebih kenceng suaranya. Yang tadi dibaca 21. Oh. Saya tingkatin. Oke. Jadi Lebih banyak lagi. 75. Jadi biar dayanya ini makin kuat. Yang kita panggil kan sosok ini kan si ratu. Cuman tali ini buat fungsi nyakitin dia. Kalau secara logikanya ini orang diikat bang. Iya betul. Kayak begini diikat dia, nggak bisa kemana-mana bang. Ya kalau kata orang Jawa, sadar nggak sadar. Tapi ini aromanya nggak apa-apa nih kalau saya menghirup itu ada aromanya menyengat ya. Menyengat. Ada aroma Campuran. wangi ya, udah dikasih minyak ya. Oke. Ya, kayak gini bang. Jadi kalau kita lihat nih orang nggak bisa bangun kalau kita nggak cabut. Jadi ini buat pelajaran. Kalau istilah kata kayak orang dipasung. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya nggak bisa bergerak dia. Nah udah setelah itu saya ngejalanin 2 bulan saya aman-aman aja, sampai 3 bulan saya aman. Tapi pas kejadian itu saya ya mungkin ya kalau dibilang orang mah ajab ya. Teguran yang maha kuasa. Ditabrak saya bang. Mobil ya. Ini mobil saya kepental sebelah kiri. Posisi ada teman saya emang. Teman kan. Teman saya mental sama saya cuma ngelihat teman saya cuma besut ini ya tuh. Si dadanya besut. Saya udah kejang-kejang pinggir jalan. Kejang-kejang anggapan warga situ kan, wah ini orang udah mati ini kan. Udah kayak sakaratul maut. Saya nggak bisa ngomong. Cuman bingung saya situ. Hati nggak bisa ngomong, kayak kekunci semua.
dibawa sama warga ke klinik. Dari klinik ya saya masih aman, masih detak jantung bang. Dari detak jantung masih aman. Nah kejadian di luar nalar pas maghrib lagi itu saya udah detak jantung berhenti. Darah yang saya rasain naik ke atas kepala. Oke. Urat pun sama, naik semua. Jadi sekujur tubuh kaku. Mulut nggak bisa ngomong sepatah pun. Cuman dalam hati doang bicara. Ini saya kenapa? Kok begini? Tapi mulut mau ungkapin kayak manggil dokter, kan dokternya samping. Dok, gimana? Nggak bisa bang. Ngomong dalam hati. Bingung saya itu kan. Setelah itu saya mata merem. Dari merem itu kayak ada. Kalau orang biasa emang katanya ada sosok ya yang ngebawa. Ini saya bukan. Kayak sosok cahaya putih narik roh kan, roh saya keluar. Itu saya ngelihat tuh, saya tiduran bang, saya ngelihat Udah mati ya. iya udah ngelihat. Saya mau bawa kemana, cuman ya cahaya itu cuman diam aja ngajak saya. Posisi saya ditarik begini, terus cahaya itu pindah ke sini, ke belakang, kayak ibaratnya burung bawa mangsa. Nah kayak gitu bang. Dibawa ke atas langit. Ini mau bawa kemana? Mau kemana ini sebenarnya? Itu saya bingung. Masih belum tahu alurnya. Saya ikutin terus masuk dimensi lain. Di situ cuman saya ngeliat kayak gerbang gede. Ya masuk ke sana. Terus ya cahaya itu cuman bicara doang. Naik tangga itu emang luas bang, tinggi banget tuh, nggak tahu tempatnya di mana itu. Tuh masuknya saya jalan tinggi kayak ibaratnya jalan gunung, capek bang kayak begitu. Saya telusurin, udah di tengah jalan saya disuruh masuk ke jalur yang kiri. Di jalur kiri saya diperlihatkan, wah bang itu banyak bang yang disiksa. Ada yang ditombak, ada yang paling di macam-macam bang, yang berbuat kayak saya lakuin itu ditembak pakai tombak. Jadi digantung pala ini pakai kail pancing gitu, ditembak begitu. Nah itu udah angus tuh, dihidupin lagi bang, disabut lagi. Kayak sosok berjubah hitam, cuman saya nggak bisa ngeliat wajahnya, itu serem juga sih wajahnya. Itu disabet bang, pakai pecutan itu warna api. Sekali pecut kan manusia hancur, dihidupin lagi. Dari situ saya diperlihatkan lagi kayak semacam batu gitu kan, di bawahnya itu api semua. Ya kalau digambarin kayak luas lautan, itu api itu wah manusia semua itu bang. Di dalam manusia semua itu. Saya dibilang cuma cahaya ini cuman diem aja, gak ngomong apa-apa. Gak ngomong, sedikit pun gak ngomong. Saya dikasih tahu lah dunia itu kan. Udah gitu saya diajak ke tempat ya bagus sih. Ya bagus itu tempatnya. Saya ngeliat masjid emas gede, istana emas gede. Dan ada sosok kuda putih cuman bersayap. Wah itu wangi, nggak pernah saya cium kemana-mana itu wangi itu kan. Itu wangi banget itu bang. Udah gitu saya itu diomongin sama cahaya itu bang, kamu mau pulang. Kalau kamu mau pulang, kamu sadar nggak perbuatan kamu apa? Dibilang gitu bang, kalau bahasa kita ya. Kalau kamu mau pulang, sadar perbuatan kamu itu apa. Ambil jalan lurus, jangan jalan kayak begini katanya. Kalau kamu mau pulang ya kamu banyakin lah istighfar ya, tobat gitu kan. Itu saya nggak bisa jawab bang, cuman manggut ya, nggak bisa ngomong saya di sana, cuman manggut. Itu saya belum boleh pulang bang, masih diajak sekitar situ. Pulang-pulang itu saya bisa pulang tanpa saya tahu
diajak lagi pulang, turunlah ke bawah. Itu saya ngeliat tuh, wah tuh bang, itu dari keluarga teman, tetangga temen ya, itu saya posisi udah di kayak orang mati itu, posisi kayak orang mati, ditahlilin. Oh, udah dibawa ke rumah. Udah dibawa ke rumah. Itu udah kayak orang mati, tapi tangan saya belum begini, masih lurus. Di situ ada kayak ustadz, ada haji ya, tetangganya, saudaranya itu di ngajiin. Itu saya mau masuk ke dalam aja nggak bisa, kayak ada penghalang, nggak boleh. Kamu lihat gitu, cahaya itu ngomong gitu doang bang. Kamu lihat, bisa nggak masuk? Saya nggak bisa ngomong bang, cuman diem aja. Ya di situ ya sedih juga, ini apa mati apa gimana, cuman begitu dalam hati tuh ngomong kayak gitu bang. Ya setelah itu ya kalau dibilang tahrim ya, aja mau sebelum ajan subuh itu saya bisa masuk. Bisa masuk itu anehnya itu, padahal saya berdiri bang, ini jasad, ini saya bisa masuk. Anehnya pas sebelum subuh tahrim datang masuk, itu saya bangun ya nggak bisa ngomong, cuma bicara ini di mana, gitu dong. Itu orang pada kabur bang. Pada kabur itu saya ya sempet Ya pikirannya hantu lah atau apa. iya sempet bingung, cuma saya nggak pikir gimana, bingung juga ini tempat apa sih gitu kan, gimana. Cuman dikasih sama ustadz nih minum air kan segelas, minum, diusapin muka tuh sama si ustadz, udah sadar katanya. Udah sadar. Itu dari kejadian itu saya nggak bisa bangun selama 1 bulan. Nggak bisa bangun, terbaring aja kayak terbaring bang, nggak bisa bangun sama sekali. Kayak ya mungkin karma gitu ya, karma saya nyiksa orang itu, karmanya nggak bisa bangun. Ya mungkin itu suruh ngerasain gimana rasanya nggak kuat bangun, mungkin gitu bang kalau bahasa kita. Oh iya benar. Itu nggak bisa gerak sekali, tangannya diginin nggak bisa bang, ya kaku, susah mau makan aja gimana, susah kan, disuapin. Itu saya sempat ya keluar air mata doang, cuman ngomong masih gimana sih, kayak gitu kan, masih shock juga ada gitu, shock, trauma juga ada. Setelah 1 bulan saya ngomong sama temen, bro yuk ke kebun lagi. Ngapain? Lepas tuh buhul. Kenapa? Nggak, udah lepas buhul, kan disebutnya buhul ini bang. Oh itu disebutnya buhul. Kalau orang Arab bilang buhul. Oh oke. Ya kan bahasa Arab buhul, kalau bahasa Indonesia santet atau teluh. Itu. Saya bilang gitu, lepas tuh buhul. Lepasnya gimana? Udah ntar gua ya ritual lagi lah, gua minta sama si jinnya ini ngelepasin lagi gitu. Gua nggak mau, soalnya di sana gua udah bikin perjanjian, gua nggak mau lagi kayak begini, saya bilang gitu bang. Setelah itu saya puasa, cuman puasa 1 hari lah buat minta ngelepasin si buhul ini. Jadi kan si jin ini mungkin secara batin dia ngikat si korban, ya entah pakai apa nggak tahu kan, intinya dia nggak bisa bangun. Udah begitu saya lepas, ya kurang tahu ya korban sekarang gimana, saya nggak tahu, nggak ada kabar. Oh jadi waktu waktu bikin menyantet si korban ini, Tetangga tahu, tetangganya dia kasih tahu. Kalau si korban ini sudah nggak bisa jalan. Ngasih tahu sebelumnya. Dia ngasih WA-nya. Tadi di Bang Andi ada WA-nya. Cuma kan HP saya lowbat. Dikasih tahu, saya suruh ke rumahnya, semua saya nggak mau. Takutnya kan timbul kejadian itu lagi. Keluarganya atau nggak terima atau apa, kan saya nggak mau bang. Ya tetangganya nelpon biasa, cuma saya diemin, nggak saya mau angkat. Dia biarin lah. Ya maksudnya itu udahlah pelajaran gitu lah, jangan sekali-kali suka menipu orang gitu. Cuman itu bang. Awalnya ya pengen ngasih pelajaran aja ya. Bukan untuk ngilangin nyawa, bukan. Jadi kayak ngasih pelajaran lah
Kalau saya mau ngadu polisi juga bingung, nggak ada bukti saksi kuat, Iya. nggak ada tanda surat perjanjian, nggak ada. Cuman saya minta kunci itu ya diintantarin besok. Ya emang udah niat mau nipu, ya udah mau diapain deh saya, udahlah. Pakai jalurnya itu, jalur hitam. Kalau saya gebukin kan nggak mungkin bang, Iya. pasti kan taruhannya polisi secara keluarga juga, nggak mau. Saya pakai jalur hitam. Oke. Bayar berapa waktu itu untuk pergi ke dukunnya ini? Bukan dukun bang, jadi guru asli, guru saya sendiri. Oke. Dulu kan saya yang ikut perguruan lah dari zaman sekolah. Perguruan apa nih? Di bidang apa? Pencak silat atau? Ya pencak silat. Oh, oke. Pencak silat. Cuman ya guru nggak taunya bisa begitu juga. Bisa halnya sakitin orang. Oke. Cuman nggak ngomong ke murid-muridnya, oh saya bisa ini, enggak, diem orangnya. Kecuali bukan kita yang ngomong gitu bang. Oke, ya. Tapi kan apa namanya? Masyarakat mungkin tahu ya kalau emang yang kayak gini, walaupun itu entah sebutannya ustadz atau apa, tapi orang-orang entah paranormal, ahli supranatural, ya tetap satu ya itu tetap dukun sih. Tetap Iya, betul. Jadi gurunya ini termasuk orang yang bisa atau mendalami ilmu yang supranatural. supranatural itu tadi ya. Oh. Tapi dia si gurunya ini emang mau gitu. Jadi dia nggak nanya dulu kamu buat apa. Ini nggak dijelaskan dulu nih bahwa perbuatan kamu ini salah, kamu menyakiti orang, kamu pikirkan baik-baik lagi atau gimana kayak gitu. Iya sama seperti abang tadi ngomong. Guru itu bilang ya kamu jangan hal bodoh lah katanya. Nyakitin orang dengan cara ini, kan banyak cara lain, gebukin aja. Nah gurau aja kata saya kan, gebukin ya sekarang risiko hukum pak. Kalau saya nggak begitu saya mati di penjara, saya bilang gitu. Awal guru nggak mau ngasih tahu, ya udah kalau gitu ya udahlah saya putus lah dari Padepokan gitu kan. Akhirnya dia mau ngasih, itu kan saya memaksa bang. Memaksa sendiri. Memaksa sendiri. Karena udah gelap mata, gelap pikiran, mau celakain itu orang. Loh, tapi ini masih kejadiannya kan masih baru ya, 2023. Masih baru. Oh. Ya kalau kata guru juga kan, ya entah itu jangka 6 bulan atau 1 tahun itu dia bisa jalan lagi. Karena bukan kayak semacam contoh orang, udah jangan sakit, enggak gitu bang. Kalau makhluk halus enggak gitu. Ini dikasih jangka. Dikasih jangka dulu. Dia dikasih jangka ya entah 6 bulan pas 1 tahun udah dia bisa pulih. Ya maksudnya biar dia sadar dulu siapa yang nyakitin dia. Kalau dia udah sadar, dia meskipun nggak ngaku sama saya, ya sadar sendirilah. Oke. Tapi sama gurunya ini nggak dikasih tahu nih tali pocong apa gitu. Kan ada orang-orang setahu saya ya, ada dukun itu menggunakan tali pocong yang orangnya meninggal di wetonnya, weton pahing, weton pon, kliwon kayak gitu kan. Enggak dikasih tahu. Atau wanita yang masih meninggalnya masih perawan atau bayi yang baru lahir atau gimana kayak gitu, itu nggak dikasih tahu? Nggak dikasih tahu, cuma dikepelin ya udah nih pegang katanya, pegang kamu ikutin tata caranya, puasa 3 hari 3 malam tanpa makan tanpa minum. Kalau kamu berhasil itu korban ya nanti kamu tahu sendiri. Bilang seperti itu. Ya udah saya pulang, saya cuma ngasih duit lah, nggak gede-gede banget, 50.000 namanya ke guru sendiri. Oke. Kasih 50, oke saya pulang baru besok saya mulai tata cara itu. Dijalanin semua ya? Dijalanin semua tata caranya. Cuman pas ngelakuin ngirim ini bukan di dalam kamar, di lapangan kayak model kebun. Seperti kebun cuman gelap. Ya gelap, banyak masih pepohonan, cuman di seberang itu kali. Pas banget ke sini buat ritual. Di situ nggak ada orang satupun yang masuk, nggak ada. Kan pas bang untuk ngelakuin ritual di situ pas 3 hari 3 malam kena si korban.
Kalau kayak teluh lain, santet lain itu kan memakai tanggal lahir, Betul. nama bapak atau mak. Kalau ini enggak, cuman persyaratan kita udah mau niat jahat, niat jelek, dan foto asli, nama asli udah kena bang. Jadi enggak mandang tanggal lahir, nama bapak atau emaknya, enggak. Dapat fotonya dari mana? Si orang ini, si korban ini awalnya ngasih saya. Nih kalau nggak percaya cari gua katanya. Nih foto gua kan. Kalau saya bilang, aduh gimana gitu kan. Iya. Disitulah saya kesempatan untuk ngelakuin. Sebelum itu foto dihapus sama dia dari WA, saya cetak. Saya cetak buat tanda bukti untuk nyari dia nanti. Bener aja dia nipu. Oke, saya lakuin cara itu. Kan kalau yang lain mah pakai boneka atau ya pocong-pocongan, saya cuman media foto nama asli dia udah kena. Saya nggak tahu tanggal lahir dia, nggak tahu dia bulannya apa, nggak tahu kan, ketemu juga di Facebook nggak sedikit pun nggak tahu. Dari guru ya ini syaratnya, sama cari air mayat yang bekas mandi jenazah. Oh, yang bekas nyiramnya itu. Terus dapatnya dari? Kebetulan di sana ada yang meninggal. Di kampung itu. Di rumah teman. Cuman beda beberapa gang. Ngambilnya gimana caranya? Ngikut mandi. Ikut mandi. Ya alasan saya udah pak, saya ikut pak. Penasaran nanti sewaktu keluarga saya meninggal atau apa bisa. Nah, alasan gitu kan diperbolehin. Oke. Di situ. Nah si warga ini udah gotong mayat keluar. Air masih ada bang di ember. Oh. Cecerannya gitu ya. Genangannya ya. Genangannya. Itu saya ambil ada segini bang. Loh, berarti bukan bekasnya dong, air yang masih sisaan. Jadi kan si mayat di atas nih. Ini air netes. Okay. Si air netes. Di bawah itu ada ember cuman gak gede lah. Okay. Ember kecil. Saya ambil cuman dapat segini. Ini syarat buat ngelakuin. Kalau kata si guru. Jadi biar si roh jahat lah yang jalan gitu. Selama ngelakuin ritual gitu. Ya selama ngelakuin ritual ya banyak bang, penampakan banyak. Ya karena mencium bau ini, bau air mayat. Oke. Ya gangguannya banyak. Okay. Dari hari pertama kuntilanak, suara aja lah. Terus yang ini suara ada orang ketawa gede, gitu. Cuman nggak nampakin hari pertama. Hari ketiga, hari kedua nampak. Itu wujud kuntilanak, aduh ampun saya asli bang, itu muka udah kemana tahu ngaur lah muka gitu kan, ada yang matanya nggak ada yang rata, itu kuntilanak dua macam tuh. Terus ada lagi ya sosok pocong, cuman ya nggak gede lah, kalau kita bilang ya kayak seumuran SMP, seumuran segitu. Dua itu datang. Itu bukan di kanan kiri, depan saya bang, nongol itu. Saya lagi duduk, jadi duduk, selama itu duduk nggak boleh kemana-mana, selama di kamar. Padahal itu siang hari bang, itu nongol ya karena cium bau ini, bau si air ini kan, baunya gimana ya gitu. Ini cium dia, ada wangi mawarnya, ada wangi sabunnya, campuran gitu ya. Jadi datang, meskipun saya nggak baca ini, dia datang. Cuman saya doang yang bisa ngelihat, ya teman atau siapa nggak bisa. Cuman saya, depan saya bang. Ya saya duduk tuh begini, selama puasa begini, di kamar keadaan gelap, nggak boleh kemana-mana. Sebelum azan maghrib saya baru keluar mandi di kali. Tata caranya begitu bang. Ya mungkin kalau santet kayak untuk ngilangin nyawa mungkin beda caranya ya. Yeah. Kan semua orang juga beda cara, tapi kan balik lagi fungsinya juga sama, untuk nyakitin, cuma berbeda caranya gitu bang. Pengertian saya sih gitu. Oke. Selanjutnya setelah Bang Dika selanjutnya mati suri ya. Mati suri. Atau boleh dibilang itu adalah mati suri ya. Iya. Teman juga bilang seperti itu bang. Jadi udah. Ya mungkin teguran gitu. Betul. Jadi di rumah sakit, awalnya di rumah sakit ya itu ya, mati surinya itu. Klinik. Oh, ya di klinik lah, klinik. Ya kan mati suri, tiba-tiba Bang Dika ini udah diantar sama seseorang ya,
diduga ya kemungkinan itu adalah malaikat ya. Kemungkinan. Ya, gitu ya. Cuman Kita sosoknya cahaya, Bang. cahaya, betul. Di situ banyak banget pastinya kalau kita ngelihat atau kita pelajari yaitu mungkin siksa neraka kali Bang ya. Ya, bisa jadi, Bang. Siksa neraka dan itu disuruh ada pilihan atau dikasih lihat nih. Ini neraka, ini surga Bisa jadi, Bang. gitu. Cuman nggak ditunjukin persis jalannya, kagak, Bang. Ya masuk aja. Cuman nggak ditunjukin, oh ini jalur ini jalur enggak, Bang. Cuman disuruh masuk. Suruh masuk ke situ, cuman diperlihatin doang. Tuh, lihat. Cuman gitu doang. Kalau bahasa kita nunjuk lah ya. Ini cahaya cuma ngomong gitu doang, Bang. Tuh, lihat di bawah. Jadi saya ibarat di atas segini, Bang. Gak, ini orang disiksa semua. Itu api ya dibilang mah kayak lautan, Bang. Tuh banyak, ada orang digantung, ada yang ditombak, ada yang ditebas, yang macam-macam, Bang. Jadi nggak bisa jelasin secara detail gitu kan ya, namanya di sana juga sulit juga gitu ngejelasinnya, Bang. Dari situ dibawa lagi ke ya dunia enak sih kalau saya bilang mah. Adem, payem, sejuk, dingin gitu kan. Itu saya ngeliat tuh namanya istana emas. Megahnya minta ampun, Bang. Masjid juga emas. Tuh ada kayak danau lah. Kalau kita bilang danau kecil gitu, tapi adem, Bang. Tapi saya nggak bisa masuk ke situ. Ke situ nggak bisa, ke alam kita sebut alam merah ya. Itu nggak bisa masuk. Kayak di pagar. Cuman kayak tuh lihat, cuman gitu doang. Cuman diprihatin doang. Dia bilang itu belum waktunya. Kamu cuman diprihatin. Kalau kamu mau pulang ya kamu tobat. Sadar perbuatan kamu apa. Cuman gitu doang bicaranya. Kalau kamu mau pulang, sadar, tobat, istighfar. Jangan ngulangin seperti hal yang kemarin, dia bilang. Saya nggak bisa ngomong, kemungkinan cuman mangguk. Setelah itu saya disuruh merem tahu-taunya di depan saya. Ya nggak tahu tuh asalnya dari mana nggak tahu, Bang. Ya kalau dibilang di luar nalar, Bang. Di luar nalar ya, mungkin ya orang-orang yang di sana yang sering mati suri mungkin berbeda caranya mungkin, Bang. Yang saya alamin seperti itu. Nggak ditunjukin jalan tapi tahu diajak ke sana. Dan pulang pun sama. Seperti itu. Tapi perasaan waktu mati suri itu maksudnya di alam lain itu lama gak terasa waktunya? Ya saya bilang singkat, Bang. Singkat ya? Singkat. Tapi kenapa saya bisa pulang itu, kan misalkan saya mati sekarang. Nah besok malam saya baru sadar 3:30 subuh. Seperti itu, Bang. 3:30 subuh saya sadar. Sebelum ajan subuh tahrim kan, itu saya baru bisa masuk lagi. Ya masuk pun saya nggak tahu caranya. Dia bilang tutup mata, saya bangun. Oke. Jadi dari rumah sakit, dari klinik itu sampai ke rumah itu selangnya udah berapa hari? 2 hari, Bang. Kalau kata teman sendiri 2 hari. 2 hari ya. 2 harian. Tapi yang saya rasa di sana singkat. Di alam sana itu singkat. Ya kalau dibilang di luar nalar, memang di luar nalar. Ya, karena kan saya juga nggak tahu pasti kan alam sana gimana. Saya dibawa ke dimensi lain. Ya pikiran saya mah sebentar, tapi di dunia nyata kan berbeda, Bang. Nggak semuanya sama. 2 hari. 2 hari. Jadi pas kecelakaan itu saya belum bawa pulang. Ya, masih diperiksa. Ya, masih diperiksa ya. Masih diperiksa. Ini ada yang patah atau luka, masih kan bertahap namanya dokter. Setelah itu ya dibawa pulang. Teman sendiri yang ngaku, Bang. Cerita sama saya teman sendiri. Saya 2 hari nggak sadar. Ini jantung nggak bergetar. Ya itu dipanggil ustadz, disuruh ngajiin. Tapi nggak ada niatan mereka untuk segera dimakamkan waktu itu. Belum. Pengakuan teman jangan dulu katanya. Sama si ustadz juga jangan. Takutnya nih orang dibawa kemana-mana gitu kan. Dalam kutip kan dibawa alam lain. Jangan dulu, mendingan lebih baik dingajikan katanya. Dingajikan ya surah yasin. Ya pokoknya kayak layaknya orang meninggal gitu, Bang. Jadi saya ngeliat sendiri tuh, ini mayat saya nih, jasad nih saya di sini.
tuh lihat, cuma gitu doang bahasanya, kagak ada bahasa lain bang. Tuh lihat itu doang. Ya saya lihat juga ngerti gitu, maksudnya apa ini, saya mati atau apa kan nggak tahu bang. Terus kabarnya si calonnya gimana? Di calon dikabarin sama teman saya. Calon apa istri nih? Calon ya. Calon. Kan saya udah cerai bang. Hmm, Sama yang pertama udah pisah ya. Cuma ini kan dapat lagi orang Cianjur. Jadi teman saya ngaku ini adik saya. Kalau dibilang teman kan nggak percaya. Jadi teman saya ngaku adik saya. Saya ini begini-begini dikasih tahu. Jadi katanya sempat nangis. Calon saya, dia nelponin sama teman saya nggak diangkat, takutnya namanya orang shock bang katanya gitu kan. Jadi nggak diangkat, dicuekin sama teman saya. Emang kondisinya juga kan saya masih di ngajiin. Saya nggak tahu HP saya ditaruh mana, saya nggak tahu. Ya dipegang sama teman. Saya nggak fokus ke HP, ke hal lain. Enggak, saya melihat jasad saya kok di ngajiin. Cuman itu aja bang. Jadi saya berdiri aja, ada kah setengah jam atau 2 jam berdiri depan jasad. Cuma nyaksiin doang, seperti kayak orang meninggal lah. Itu nggak bisa ada detak jantung, nggak ada. Mulut nggak bisa bicara, urat saraf nih ke atas semua. Urat nadi. Ke atas semua. Yang saya rasain tuh kaku sekujur tubuh tuh. Sadar pun pas sadar sama masih kaku. Nggak bisa gerak. Ya mungkin kalau bahasa kita rasain tuh gimana rasanya. Kalau kaku mungkin seperti itu bang. Karmanya mungkin yang dari Maha Kuasa. Ya, itu kan saya juga salah jalur hitam gitu. Ya. Berarti dari kejadian sampai sekarang udah berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Oh, berarti dari kecelakaan itu maksudnya kalau untuk di badan sendiri itu nggak ada luka-luka? Gak ada anehnya. Oh. Anehnya nggak ada. Dokter sama temen pun ngecek nggak ada luka sedikit pun. Cuman besut di kaki ini sebelah kanan. Besut dong. Oke. Cuman nggak ada ya fatal atau patah tulang. Enggak. Cuman aneh itu saya kok di luar nalar seperti ini kan. Ya memang sih kalau mati oke. Tapi kan saya kepental ke sebelah kiri. Oke. Posisi ya kayak sakaratul maut, kejang-kejang. Temen mental sebelah sini, pengakuan dia sebelah sini, saya di sini. Jadi mental berapa meter, motor masih di tengah. Dicari warga, supir nggak ada, anehnya. Kan aneh, tanda tanya kan, siapa yang nabrak? Ya mungkin balik lagi ke agama, mungkin teguran sama yang Maha Kuasa. Ya kan kita percaya cuman adanya karma gitu bang. Cuman itu yang saya ngeri. Habis itu saya udahlah nggak mau ngelakuin hal itu lagi. Tapi si gurunya tahu nih kalau ini udah dilepas, itu udah tahu, udah dibuang. Saya ngomong sebelumnya. Sebelum saya lepas yang sama gurunya dibantu. Udah kamu lakuin puasa 1 hari aja. Biar ini urusan guru aja. Terus isi ini gimana, saya bilang isi talinya udah nanti urusan saya bilang gitu. Ya udahlah, udah clear, udah beres, udah. Dia bilang udah nggak ada lagi, udah hanya sebuah tali pocong biasa dan paku biasa dan benang biasa gitu ya, udah nggak ada isinya lagi. Udah nggak ada, udah ditarik. Oke. Kalau ini pun masih ada, ya mungkin di rumah saya mungkin ada penampakan, ini nggak ada, nggak ada sama sekali. Ya udah kayak mainan aja, udah biasa. Ya awalnya mah berat bang, dipegang seperti ini panas. Awal ada isinya. Awal ada isinya panas. Baunya juga mah ciri khas bang. Tapi setelah kejadian itu ini keluarga tahu nih kalau bang? Belum. Jadi teman saya nggak mau ngasih keluarga bang. Nggak mau ngasih tahu, ya takutnya dia kena salah. Kenapa nggak ngomongin, takut gitu ya, takut berantem, enggak, jadi nutupin, ditutupin, ya dibilang baik-baik saja lah, jadi nggak mau ngasih tahu hal buruk, saya nggak mau. Ya itu cuman teman saya itu, jarang bang, teman seperti itu jarang bang, jarang cepu, jarang ngasih tahu kesana kesini, enggak, itu ya benar-benar dijaga gitu rahasia saya itu.
Berarti setelah itu untuk usaha Bang Dika sendiri selanjutnya masih menekuni jualannya. Enggak bang, habis modal. Sekarang Habis. Saya sekarang di rumah. enggak. Intinya masih nyari aman. Masih nyari aman, takutnya si keluarga dia kan nyari saya. Takutnya kan saya nggak tahu ke depannya. Saya masih nyari aman bang. Oke. Jadi untuk kesehariannya Ya gimana? bantu orang tua aja. Bantu kan orang tua juga punya usaha nasi uduk. Oh, oke. Jualannya malam. Ya bantuin aja bang, bantuin. Jadi saya masih mau nyari aman dulu, jangan sampai keluar. Takutnya ya keluarga si korban ini tahu saya di mana. Takut gitu doang bang. Ya, saya nyari aman sebulan 2 bulan, masih nyari aman. Ya soalnya kan main beginian tuh, wah bukan benda biasa gitu kan. Iya. Kita secara nalar itu nyari aman dulu bang. Ya, semoga ya Bang Dika terus tetap istiqomah dalam taubatannya. Aslinya harus kembali ke fitrahnya Bang ya, dan hilangkan semua yang pikiran-pikiran kita yang nggak benar tentang kita kayak ilmu-ilmu hitam kayak gitu. Dan sekarang mungkin Bang Dika tobat udah benar-benar taubatan nasuha Bang ya. Sudah bang, sudah nggak mau lagi. Ya udah kapok, dibilangnya udah dikasih tahu gambaran itu udah kapok, udah nggak mau. Sebelum dikasih itu kan saya masih ya hawa emosi, hawa dendam. Ya gimana, namanya semua orang bang kena tipu kan nggak enak bang. Apalagi udah terjadi transaksi, Ya, nggak enak. semoga ini jadi yang pertama dan terakhir Bang ya. Jangan sampai dilakukan lagi, karena benar-benar ilmu hitam ataupun sejenisnya kita bersekutu dengan iblis adalah perbuatan yang memang tidak dibenarkan oleh agama manapun gitu. Iya benar. Dan sangat dosanya dalam agama kita aja, agama Islam sangat besar. Otomatis kita itu musyrik atau syirik ya, menduakan Tuhan. Ya di samping itu juga kan tata cara nggak mudah dipikirkan. Betul. Ada syarat dan tata caranya. Nggak semudah orang pikirkan gua mau nyantet, wah enggak gitu bang. Tata caranya nggak mudah bang. Ya. Semoga teman-teman juga yang di rumah ya, jangan pernah ada kayak perbuatan kita atau pikiran-pikiran jelek kita untuk mencelakakan orang dengan menggunakan atau membayar dukun biar orang itu celaka. Ya amit-amit ya, jangan sampai. Semoga subscriber Jejak Backpacker nggak ada yang seperti itu. Dan saya doakan juga buat Bang Dika ya. Iya, terima kasih. Semoga lancar selalu rezekinya Bang Dika, dan mendapatkan usaha yang lebih lancar lagi, sukses ke depannya. Amin. Dan tidak ada lagi gangguan-gangguan kayak menggunakan seperti ini. Tuh baunya saya sorry, agak bau ciri khas. Iya, ciri khas ya. Ciri khas banget bang. Mabok. Saya kayak dari tadi kayak agak mabok. Oke, Bang Dika, terakhir mungkin Bang Dika ada yang perlu ditambahkan lagi sebelum kita akhiri ceritanya. Pesan saya bang, ya janganlah menipu kalau nggak mau celaka. Oke, kalau mau istilahnya mau memakai duit kita ya ngomong gitu kan, ada basa-basi lah. Oh duit kepake atau apalah, ada basa-basi. Jangan tanpa jejak menghilang, udah gitu maki-maki. Itu kan menimbulkan emosi. Yang kedua dendam. Nah ini sumber energi teluh atau santet. Sebenarnya itu bang. Kalau nggak ada ini ya gimana santet mau lancar kan gitu. Ya karena timbulkan emosi, dendam, udah itu santet lancar. Dan tata cara nggak semudah yang dibayangin. Lelakonnya berat bang. Cuma pesan saya ya jangan menipu kalau nggak mau celaka bang. Karena kan orang di luar sana banyak secara luar nalar gitu bang, untuk menyakiti si korban. Ya, itu aja bang. Ya, kalau udah pikiran dirasuki oleh setan, roh jahat gitu. Apapun bisa terjadi ya. Udah gelap mata, gelap pikiran, udah susah. Oke, Bang Dika ya. Nah, sekali lagi Bang Dika tetap
istiqomah Bang Dika, jangan melakukan perbuatan yang tidak benar lagi. Dan teman-teman semua kita doakan juga ya Bang Dika, jangan ada kata-kata yang yang terlontar yang nggak benar tentang Bang Dika, karena Bang Dika juga sekarang sudah mengakui perbuatannya itu salah. Dan benar. dia juga sudah ya bertobat lah kayak gitu Bang Dika ya. Benar. Dan nggak akan melakukan perbuatan itu lagi. Benar Bang. Betul ya Bang Dika. Oke Bang Dika, terima kasih Bang Dika buat waktunya. Nah JPker, itu tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita Dika. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang tertarik untuk bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, silakan hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Dika, terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Cincinnya keren tuh Bang, macan ya. Iya Bang. Mau, Sampai jumpa.